Informasi lainnya, Saudara, markas Polda Jawa Tengah digeruduk aksi mahasiswa dan pelajar. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai solidaritas pelajar SMK yang tewas ditembak polisi. Menyikapi aksi mahasiswa dan pelajar, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan bahwa pihak polisian memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan orasi di depan kantor Polda Jawa Tengah. Menurut Kombes Artanto, hal ini sebagai bentuk pelayanan kepolisian atas aspirasi publik. Keleluasaan, kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan orasinya tentang pasca kejadian kasus gerak dan penembakan terhadap anggota. Kita akan memberikan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa untuk memberikan orasi. Polda Jawa Tengah menahan anggotanya yang diduga menembak 3 siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ditahan selama 20 hari untuk proses pemeriksaan. Pelaku Aibda R yang merupakan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang kini dalam pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah. Aibda R akan menjalani proses sidang etik karena diduga menyalahi prosedur penggunaan senjata api atau tindakan berlebihan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ya betul. Situ aja, Mas. Situ aja, Mas. Itu sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan saat ini dalam penahanan atau penempatan khusus selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Yang bersangkutan tentunya akan menjalani proses sidang yang harus dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan kegiatan atau tindakan excessive action. Kasus penembakan 3 siswa SMK di Jawa Tengah oleh oknum polisi masih terus bergulir. Oknum polisi yang menembak korban kini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, Polrestabes Semarang telah menggelar prarekonstruksi di 3 lokasi pada Selasa lalu. Polisi menghadirkan 4 tersangka kasus tawuran dari 2 kelompok berbeda di Jalan Simungan Raya, Semarang. Prarekonstruksi digelar sebagai langkah guna memperjelas kasus penembakan yang menyebabkan 1 dari 3 siswa yang ditembak tewas. Kurang lebih ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan maksudnya berkumpul mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar dan itu prarekonstruksi untuk pemahaman penyidik dan juga untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan nantinya. Hasil penyelidikan sementara, penembakan terjadi sebanyak 2 kali. 1 tembakan mengenai korban yang meninggal dunia dan tembakan kedua menyerempet dada serta tangan 2 remaja lainnya. Ya betul, ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai kesimpulan sementara. Ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan Seorang siswa salah satu SMK negeri di Semarang, Jawa Tengah tewas tertembak oleh oknum aparat Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Insiden terjadi di Jalan Candi, Kota Semarang pada Sabtu 23 November 2024 pukul 1 dini hari. Polisi disebut berupaya melerai aksi tawuran namun mendapat penyerangan hingga terjadi penembakan. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Diduga karena kekurangan oksigen dan menghirup gas beracun di dalam sumur, 5 warga Pamekasan, Jawa Timur tewas. Korban yang dievakuasi merupakan warga desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Korban meninggal di dalam sumur sedalam 4 meter, diduga karena kekurangan oksigen akibat menghirup gas beracun. Saat itu 2 korban masuk ke sumur untuk membersihkan rendaman bilah bambu. Namun keduanya mengalami sesak napas hingga tak sadarkan diri. Sementara 3 warga lainnya mencoba menolong juga mengalami nasib yang sama. Sumur tersebut digunakan dalam rangka merendam atau diisi bambu. Jadi bambu tersebut ada di dalam
sumur yang kurang lebih kedalaman 4 meter. Jadi bau busuk itu diakibatkan dari rendaman bambu tersebut yang diangkat. Sampai di rumah sakit, kelima korban tersebut sudah dinyatakan meninggal. Kebakaran menghanguskan 2 rumah dan 2 bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Ilir Timur 2, Palembang. 3 orang meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya mengalami luka. Perintis Kemerdekaan, Perintis Kemerdekaan. Kebakaran terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan ini diduga berasal dari bengkel dan merambat ke bangunan lain. Warga sempat mendengar ledakan yang diduga berasal dari dalam bengkel. Api dapat dipadamkan hampir 2 jam setelah 8 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Korban yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, sedangkan 3 korban luka serius dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Perintis Kemerdekaan, Perintis Kemerdekaan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat kembali terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Imbasnya sebanyak 857 warga harus mengungsi. Sekitar 290 rumah terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. 857 warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beberapa warga lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing meski kondisi rumah terendam banjir dengan alasannya menjaga harta benda. Untuk memenuhi kebutuhan makan, warga gotong royong membangun dapur umum dan memasak bersama. Berikutnya, saudara, hujan deras yang mengguyur kota Bandung Rabu sore mengakibatkan Sungai Cidurian meluap. Pemakaman umum Cikutra terendam banjir, 20 makam pun ambles. Dari rekaman video amatir warga, terlihat derasnya arus banjir mengikis tanah di tempat pemakaman umum Cikutra hingga merusak beberapa makam di Blok D dan F. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung menyebut akan segera memindahkan beberapa makam yang nyaris ambles ke tempat lain agar aman dari longsor. Sementara itu, pihak keluarga telah dihubungi pasca kejadian. Keputusan untuk memindahkan beberapa jenazah pun akan difasilitasi. Astagfirullahaladzim.